Alasan kedua kenapa pentingnya lagu kita harus didaftarkan di Spotify dan juga yang lainnya adalah potensi pendapatan kita yang lebih besar. Bagaimana caranya ketika kita merilis lagu di Spotify dan banyak didengar oleh para penggemar kita atau mungkin di luar dari penggemar kita? Salah satunya adalah ayo teman-teman, balik lagi bersama saya Icul di channel YouTube Dope Stereo. Dan di sini kita akan membahas seputar tentang digital musik platform dan juga distribusi musik. Dan buat teman-teman yang punya lagu dan akan mendistribusikan atau mendaftarkan lagunya ke Spotify dan juga yang lainnya, boleh menghubungi kontak yang ada di bawah ini. Banyak dari teman-teman yang masih belum tahu seberapa penting sih lagu kita untuk masuk di Spotify dan juga digital platform yang lainnya. Untuk teman-teman yang masih belum tahu tentang apa itu Spotify dan juga digital musik yang lainnya, tonton video ini sampai selesai karena video ini akan membahas seputar pentingnya lagu kita atau karya kita bisa didaftarkan di Spotify atau di digital musik yang lainnya. Salah satu faktor utama kenapa musisi harus merilis lagunya di Spotify, ini adalah salah satu cara efektif untuk mengembangkan dan juga menyebarluaskan lagu kita ke audiens yang lebih luas. Tentunya bukan hanya di dalam negeri, tapi bisa juga ke luar negeri atau ke seluruh penjuru dunia. Tentunya dengan adanya digital musik ini. Dan kalau dulu kita merilis karya atau lagu harus dengan fisik atau dalam bentuk CD yang tentunya harus dengan modal yang sangat besar. Dengan hadirnya digital platform ini, kita lebih mudah untuk mencakup atau membagikan karya kita ke penjuru negeri atau teman-teman kita atau penggemar kita yang ada di luar negeri maupun di seluruh dunia. Merilis lagu di digital musik juga dapat membuka pintu untuk musisi bisa mendapatkan pendapatan yang lebih besar melalui unduhan, streaming, dan juga penjualan digital. Selain itu, musisi juga dapat mendapatkan hak royalti dan hak cipta dari musiknya. Contoh, misalkan lagu kita dimasukkan ke Spotify atau digital musik, terus lagu kita dipakai juga oleh teman-teman kita, dijadiin background di YouTube mungkin atau di Instagram. Nah, dari situ kita akan mendapatkan hak cipta dan hak royalti karena lagu kita dipakai oleh teman-teman kita. Nah, dalam hal ini yang harus digarisbawahi adalah bagaimana caranya ketika kita merilis lagu di Spotify dan banyak didengar oleh para penggemar kita atau mungkin di luar dari penggemar kita. Salah satunya adalah lagu kita harus bisa masuk ke playlist editorial yang ada di Spotify agar bisa mencakup pendengar lebih luas. Nah, untuk bisa masuk ke playlist editorial Spotify, tentunya ada berbagai cara. Di antaranya adalah kita harus melakukan yang namanya pitch pada saat mendaftarkan lagu kita ke digital. Nah, mungkin teman-teman masih bertanya apa itu pitch? Secara singkatnya adalah pitch itu adalah salah satu fitur Spotify yang bisa kita manfaatkan untuk kita atau lagu kita bisa masuk ke playlist editorial Spotify. Mungkin ada banyak juga strategi dan juga cara-cara yang lainnya yang bisa kita terapkan di dalam pitch seperti yang sudah diterapkan oleh musisi-musisi besar lainnya. Tapi untuk hal itu kita akan bahas secara khusus nanti di konten yang selanjutnya. Jadi buat teman-teman agar tidak ketinggalan tentang konten yang selanjutnya, jangan lupa di subscribe dulu channel ini dan juga dinyalakan lonceng notifikasinya supaya ketika kita membuat konten yang baru teman-teman mendapatkan pemberitahuan. Dan juga manfaat atau pentingnya kita harus merilis lagu di digital musik adalah kemudahan dalam promosi. Tentunya karena apa? Karena kita cukup untuk membagikan link dari lagu kita yang sudah dirilis di Spotify atau di digital musik yang lainnya ke teman-teman kita, bisa di grup WhatsApp atau personal message. Nah, kita cukup membagikan linknya untuk bisa teman-teman kita atau penggemar kita dengarkan. Dengan semudah itu tentunya kita harus bisa memaksimalkan kemudahan itu dengan sangat baik dan juga sangat tepat untuk kita merilis karya yang sangat bagus tentunya.
Untuk teman-teman mungkin yang sudah submit dan juga sudah didaftarkan lagunya ke Spotify, pasti teman-teman perlu tahu siapa sih yang mendengarkan lagu kita, atau dari mana saja lagu kita didengarkan, entah dari kota mana atau negara mana. Tentunya teman-teman pasti pengen tahu apakah lagu kita didengarkan banyaknya di luar negeri atau di dalam negeri, apakah lagu teman-teman banyak didengar oleh laki-laki atau perempuan, rentang usianya berapa. Nah, ketika kita mendaftarkan lagu kita ke digital platform musik, manfaatnya adalah kita akan bisa melihat analitik yang sangat kuat, mulai dari lagu kita diputar di mana saja, di daerah mana saja, di kota mana, negara mana, atau lagu kita banyak didengar oleh laki-laki atau perempuan. Nah, itu kita bisa didapatkan ketika kita mendaftarkan lagu kita ke digital platform musik. Manfaatnya adalah kita bisa mendapatkan atau menjadikan itu sebuah strategi baru untuk kita mempersiapkan rilisan terbaru pada nantinya. Karena apa? Karena kita sudah tahu target kita dari analitik tersebut. Kalaupun misalkan lagu teman-teman pas dicek di analitiknya adalah lagunya banyak didengar oleh orang Indonesia, kotanya kota Bandung, dan rentan usianya 20-23 tahun, dan banyaknya adalah perempuan yang mendengarkan. Nah, tentunya dari analitik tersebut teman-teman bisa menjadikan strategi untuk merilis karya yang selanjutnya supaya lebih menyasar target lagu teman-teman. Dan alasan terakhir adalah ketika teman-teman sudah punya lagu sendiri dan akan didaftarkan di digital musik, Spotify atau yang lainnya, tentu yang teman-teman pikirin adalah bagaimana caranya, atau apakah ada biaya atau ada modal yang harus dikeluarkan. Nah, salah satu kemudahan dan juga pentingnya harus dirilis di digital platform musik adalah teman-teman bisa mendaftarkan lagu teman-teman ke Spotify atau yang lainnya. Salah satunya adalah teman-teman harus bekerja sama dengan agregator distribusi musik, dan tentunya di Indonesia sangat banyak, dan salah satunya adalah Dope Stereo. Nah, teman-teman bisa menghubungi kami untuk bisa mendaftarkan lagu teman-teman, bisa masuk ke Spotify dan juga di digital platform musik yang lainnya, dan itu secara gratis tanpa ada biaya apapun. Oke teman-teman, yang perlu kalian siapkan adalah yang pertama, kalian harus mempersiapkan lagu yang akan kalian rilis, dan juga artwork yang akan menjadi cover di lagu kalian di Spotify atau yang lainnya. Dengan cara apa? Kalau teman-teman pengguna Android, teman-teman bisa mendownload aplikasi Dope Stereo di Play Store. Dan untuk pengguna iOS, kalian bisa mengunjungi website kami di www.dopestereo.com. Dan di situ kalian bisa mensubmit lagu kalian dan juga bisa mendaftarkan ke Spotify dan juga digital musik yang lainnya tentunya. Atau yang masih bingung tentang gimana caranya, boleh juga kalian bisa menghubungi Instagram kami melalui DM, Instagram Dope Stereo, dan juga di situ ada kontaknya, boleh juga menghubungi lewat WA. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton pembahasan kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil oleh teman-teman. Dan buat teman-teman yang punya lagu dan ingin didaftarkan di Spotify atau di digital platform musik, teman-teman bisa mensubmit lewat aplikasi Dope Stereo tentunya. Terus pantengin channel YouTube Dope Stereo karena akan banyak sekali informasi tentang digital platform musik yang akan kita bahas di channel ini. Sekian mungkin pembahasan kali ini, saya Randy Chul, dan selamat berjumpa di konten selanjutnya. Dadah!